Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mengurangi asupan kalori harian kita. Selain tentu saja menurunkan berat badan ya. Kalau yang sudah sangat lazim kita ketahui kan ketika kita mengurangi jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita melalui makanan ataupun minuman, berat badan kita akan turun ya. Berkurang, tidak seperti biasanya ketika kita mengkonsumsi jumlah kalori yang berlebih. Akan ada penurunan, apalagi kalau dalam jumlah tertentu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, mencukupi. Terus kemudian ada takarannya tersendiri kalau kita ingin mengurangi jumlah kalorinya seberapa, dan kalau misalnya kita ingin menambah berat badan kita justru harus menaikkan atau surplus ya kalorinya. Nah, untuk kasus di video ini yang akan kita bahas ketika kita ingin menurunkan, selain menurunkan jumlah kalori ya, selain turun berat badannya secara otomatis ya, dan apa saja hal-hal lain yang bisa kita dapati di dalam diri kita. Oke, akan saya jelaskan ya. Manfaat mengurangi kalori. Ingat ya, kalori itu masuk ke dalam tubuh kita ya, terutama melalui makanan dan minuman ya, makanan apapun itu, bahkan makanan kecil, snack, camilan, bukan hanya makanan berat ya. Dan juga kalori itu bukan hanya dari nasi saja, tapi lauk pauknya, sampai sayurnya, sampai sambelnya, kerupuknya, semuanya itu mengandung sejumlah kalori. Nah, ketika kita ingin atau katakanlah menurunkan berat badan, yang perlu dilakukan tentu saja mengurangi jumlah kalori ini. Kalori ini ya satuan energi yang terdapat di dalam makanan ya. Terus kemudian ketika kalori ini berlebihan akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Inilah yang menyebabkan berat badan kita cenderung gemuk atau bahkan obesitas. Nah, ketika kita mengurangi asupan itu, apa saja yang kita dapatkan selain mengurangi asupan kalori ya, maksud saya apa saja yang kita dapatkan selain dari berat badan yang turun. Oke, yang pertama, bagus untuk penderita diabetes. Nah, jumlah kalori yang paling banyak, terutama di negara kita di Indonesia, yang paling masuk paling banyak itu adalah dari karbohidrat, terutama dari nasi putih. Ketika kita mengurangi jumlah kalori, otomatis kita juga akan mengurangi jumlah karbohidrat, jumlah kalori. Nah, karbohidrat ini kandungan utamanya terutama kalau dari nasi putih itu glukosa, dan glukosa ini cenderung ya ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan tidak baik untuk penderita diabetes. Atau bagi Anda yang katakanlah punya riwayat di keluarga diabetes, ketika kalian ya terlalu sering mengkonsumsi nasi putih dalam jumlah yang banyak, terus kemudian rutin ya, mulai dari sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, apalagi kalau sampai punya pemikiran kalau belum makan, belum kenyang, kalau belum makan nasi gitu ya, dan porsinya cukup gede, sementara tidak diimbangi dengan beraktivitas, padahal nasi putih ini sangat cepat, sangat bisa untuk mensuplai energi ke dalam tubuh kita, terutama dalam bentuk glukosa, akan menaikkan atau melonjakkan kadar gula dalam darah. Nah, kalau itu terus-menerus terjadi ya, bagi yang belum dan tidak ingin terserang diabetes ini, membatasi kalori bisa untuk menjadi salah satu opsi supaya nanti nasi putihnya dikurangi. Kemudian ya minuman-minuman yang mengandung gula, mengandung perasa, sirup dan sebagainya, susu yang dengan pemanis, ada ditambahkan gula, karena semua itu mengandung kalori ya. Jadi jangan anggap yang namanya minuman itu hanya cairan terus tidak kemudian mengandung kalori di dalamnya. Ada kalorinya kalau ditambahkan gula, perasa dan sebagainya. Tapi kalau air putih misalnya, atau teh tawar atau kopi pahit, itu kalorinya cenderung sangat kecil sekali, terutama air putih ya, sangat tidak masalah begitu. Dan itu juga akan bagus untuk kalian yang memiliki keluhan diabetes. Terus kemudian yang kedua,
selain diabetes juga hipertensi. Nah, makanan yang mengandung kalori yang tinggi biasanya ya akan juga sekaligus mengandung lemak yang tinggi. Dari setiap gram lemak itu mengandung kalori yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kandungan kalori yang terdapat di dalam karbohidrat, terus kemudian protein. Ya, jadi lemak itu per gramnya itu mengandung kurang lebih 9 kilokalori, sementara karbohidrat dan protein itu di angka 4 kalori masing-masing. Nah, ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak kalori yang notabene banyak lemak, apa yang terjadi? Tekanan darah tinggi yang akan berujung terhadap ya gangguan kardiovaskular ya, sistem kinerja jantung ya, yang akan berakibat keluhan jantung, penyakit jantung, sampai terus kemudian stroke, dan sampai ginjal dan sebagainya, banyak sekali yang diakibatkan oleh hipertensi. Jadi mengurangi kalori sama halnya dengan secara otomatis kalian juga akan mengurangi asupan lemak yang notabene terutama lemak jahat ya, lemak trans, lemak-lemak yang memperlambat laju endapan darah. Sehingga apa? Ketika darah kita itu melaju dengan lambat ya, kita akan mengalami tekanan darah yang cenderung tinggi. Jantung juga akan bekerja ekstra keras yang akan mengakibatkan salah satunya hipertensi dan juga penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan sistem kinerja jantung. Jadi manfaat yang kedua ketika kita mengurangi jumlah asupan kalori, maka yang ada kita akan menjaga kestabilan tekanan darah dalam diri kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya sifatnya bukan hanya penyakit semacam seperti ini ya, berkaitan dengan kesehatan misalnya diabetes dan hipertensi. Secara sosial ketika kita mengurangi jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan memiliki efek positif terhadap lingkungan, karena kita akan mencegah ya banyaknya sampah makanan. Nah, kita tinggal di negara Indonesia, beberapa kali saya baca artikel penelitian tentang jumlah sampah makanan di Indonesia itu sangat besar ya. Dan sayang, sementara kita membuang-buang makanan tersebut ya. Sementara di saudara-saudara kita mungkin di daerah lain dan sebagainya, atau mungkin saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, yang mudah mendapatkan akses makanan ya, kapanpun kita mau makan, kapanpun kita mau minum, dengan sangat gampangnya kita bisa order via handphone bahkan, atau mungkin masak tanpa pernah terkendala soal finansial misalnya dan sebagainya. Jadi saudara-saudara kita banyak yang tidak seberuntung itu. Nah, ketika kita mengurangi asupan kalori, secara otomatis kita juga mengurangi atau membatasi asupan makanan yang ada pada diri kita. Kita tidak cuman sekedar hanya karena lapar mata, terus kemudian kita pengen beli suatu makanan, terus kemudian nggak dihabisin dan jadi sampah makanan ya. Terus kemudian misalnya kita di kondisi yang memang menyadari diri kita dalam program yang dimana kita sedang mengurangi jumlah kalorinya, kita tidak akan mengambil makanan yang di luar atau katakanlah berlebihan lah, seperti itu. Jadi tidak terus kemudian kita merasa kita mampu untuk menghabiskannya, karena kita sedang berada dalam kondisi yang dimana kita mengurangi atau membatasi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi secara sosial juga bagus ketika kita mengurangi jumlah kalori yang ada pada diri kita atau yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita dari makanan atau minuman yang kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara otomatis jumlah kalorinya berkurang, jumlah makanan berkurang ya, dan juga jumlah makanan atau menu sisa-sisa makanan itu juga akan dikurangi begitu. Jadi sampah makanan ini akan benar-benar bisa diminimalisir, seperti itu. Kita mengambil sesuai kebutuhan, kita tidak berlebihan dalam
menjadikan makanan kita ini atau tersisa lah, terbuang sia-sia dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian ya ada lagi ya manfaat yang bisa kita dapat ketika kita mengurangi jumlah kalori yang masuk, susah BAB. Jadi banyak sekali makanan yang notabene memiliki kalori yang cukup tinggi, tetapi di nutrisinya atau kandungan gizinya itu sangat rendah. Jadi kecil saja tapi kalorinya sangat tinggi. Nah, itu juga akan mengakibatkan ya susah BAB karena makanan-makanan seperti itu ya nutrisi di dalamnya itu kecil ya, artinya kandungan seratnya, kandungan vitaminnya, kandungan mineralnya, proteinnya, karbohidratnya, lemak baiknya itu akan sangat rendah. Misalnya makanan-makanan daging olahan ya, makanan-makanan yang mengandung pengawet, makanan-makanan yang disajikan dalam bentuk digoreng yang deep frying ya dengan minyak yang benar-benar panas dan benar-benar dicelupkan, dicemplungkan ke dalam minyak tersebut, maka kalorinya akan sangat besar sementara kandungan gizi di dalamnya akan sangat rendah. Dan yang terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, kita akan susah BAB. Dan sebaliknya ketika kita menghindari makanan-makanan tersebut karena kita sedang dalam program mengurangi jumlah kalori, maka BAB kita akan lebih lancar dan kita akan lebih memilih makanan-makanan yang memang secara kalori rendah tetapi kandungan gizi di dalamnya tinggi. Makanan-makanan yang kaya akan serat, makan sayur, makan buah, makan ikan yang bukan dalam keadaan digoreng atau disajikan dalam diproses dengan memasak yang berbeda, misalnya di steam ya, dikukus atau direbus, dibikin sup misalnya, tidak menambahkan terus kemudian minyak-minyakan dan sebagainya yang akan berujung ke susah buang air besar ini. Dan ketika kita menghindari itu semua, buang air besar kita akan lebih lancar. Seperti itu ya, ini beberapa manfaat ketika kita mengurangi jumlah kalori selain juga kita menurunkan berat badan kita. Nah, itu poin-poin ini mudah-mudahan bermanfaat dan tidak hanya ini saja, ada banyak sekali manfaat-manfaat lain. Silahkan kita semakin belajar, semakin membuat diri kita masing-masing untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat. Oke, saya akhiri ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.